Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Rahayu Junianti di mata kuliah pengelolaan pendidikan yang diampu oleh Bapak Muhammad Kristiawan. Nah, pada bab kali ini saya akan membahas tentang manajemen pembiayaan dan sarana prasarana. Yang pertama ada pembiayaan. Konsep pembiayaan pendidikan dari para ahli dapat disimpulkan bahwa pembiayaan pendidikan adalah upaya mengumpulkan dana untuk membiayai operasional dan pengembangan pendidikan. Itu ada landasan hukum pembiayaan pendidikan. Bahrudin menyebutkan bahwa landasan hukum pembiayaan pendidikan terdiri atas dasar yuridis, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan peraturan perundang-undangan. Yang kedua ada dasar filosofis, seperti yang telah dikemukakan bahwa proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan biaya. Hal ini dikarenakan segala kegiatan yang dilakukan sekolah memerlukan dana. Lalu ada sumber keuangan sekolah. Menurut Nanang Fatah, sumber keuangan sekolah yakni orang tua, pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, fasilitas sekolah, siswa, pemilik sekolah, atau yayasan. Adapun kategori biaya pendidikan, yang pertama ada biaya langsung dan tidak langsung, ada biaya masyarakat dan biaya pribadi. Lalu pendekatan biaya satuan pendidikan. Ada terdiri dari pendekatan makro. Pendekatan makro ini berdasarkan perhitungan pada keseluruhan jumlah pengeluaran pendidikan. Sedangkan pendekatan mikro berdasarkan perhitungan biaya berdasarkan alokasi pengeluaran berkomponen pendidik yang digunakan oleh peserta didik. Lalu ada manajemen sarana dan prasarana. Yang pertama ada pengertian. Sarana adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, agar pencapaian tujuan pendidikan dan berjalan dengan lancar, teratur, efektif, dan efisien. Sedangkan prasarana merupakan semua perangkat kelengkapan dasar atau fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran, seperti halaman sekolah, taman, dan juga kebun. Perencanaan sarana dan prasarana. Perencanaan sarana dan prasarana persekolahan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses perkiraan secara matang, rancangan pembelian, pengadaan, rehabilitasi, distribusi, atau pembuatan peralatan dan perlengkapan yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Adapun tujuan dan manfaat perencanaan sarana dan prasarana. Pada dasarnya, tujuan diadakannya perencanaan sarana dan prasarana yaitu untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya. Perencanaan sarana dan prasarana. Yang pertama ada perencanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan persekolahan harus dipandang sebagai bagian integral dari usaha. Perencanaan harus jelas, berdasarkan atas kesepakatan dan keputusan bersama dengan pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan, mengikuti pedoman atau standar jenis, kuantitas dan kualitas sesuai dengan skala prioritas. Lalu yang terakhir ada penghapusan sarana dan prasarana. Tujuan penghapusan sarana dan prasarana menurut Barnawi pada tahun 2015 adalah mencegah atau sekurang-kurangnya membatasi kerugian atau pemborosan biaya pemeliharaan sarana dan prasarana yang kondisinya semakin buruk, berlebihan, atau rusak dan sudah tidak dapat digunakan lagi. Yang kedua, meringankan beban kerja pelaksanaan inventaris dan membebaskan ruangan dari penumpukan barang-barang yang tidak diperlukan lagi. Tadi adalah materi tentang bab ke-10, semoga teman-teman dapat mengerti, dan seperti biasa silahkan teman-teman mengisi Google Form untuk evaluasi diri yang ada di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.